Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Al-Arif Billah As-Sadiq, mahasiswa IAIN Langsa pada program Pendidikan Profesi Guru tahun 2025. Kali ini akan melaksanakan real time pembelajaran untuk ujian kinerja. Semoga sukses dan lancar. Oke. Istidadan, kiaman, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan, doaan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar kalian pagi hari ini? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sudah siap belajar? Lagu Padamu Negeri, karena apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah merupakan bagian dalam rangka mengabdi kepada negara Indonesia. Padamu negeri, tangannya di atas dada. Yo. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk? Siapa? Jihan, Nabila. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa? Siapa yang nggak masuk hari ini? Kalau sedang sakit, kita doakan semoga sehat. Ya, Jihan juga memberi kabar bahwa hari ini tidak masuk, kemarin kecelakaan. Ya, semoga Allah berikan kesabaran dan sehat. Amin Allahumma. Yang masuk hari ini sehat semua kan? Yang hadir hari ini masuk semua kan? Sadar bahwa negara kita ini sedang dalam kondisi darurat sampah. Lingkungan kita, ya, pembelajaran yang lalu kita juga sudah melihat bahwasannya banyak perilaku-perilaku manusia yang menjadikan alam Indonesia ini menjadi rusak karena perilaku manusia. Maka hari ini kita akan belajar tentang tema lingkungan kita yang sedang rusak. Diajak oleh Ustadz untuk memahami bahwasanya penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Anak-anak bisa menyaksikan, anak-anak dulu ketika kecil
lingkungan kita ini tidak seperti ini. Bahkan nggak usah kecil, ketika kalian kelas 2 kemarin, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jember ini nggak kayak gini. Betul? Masih tidak ada paving, ya kan? Sekarang sudah ada paving. Ini pengaruh aktivitas manusia. Tujuan pembelajaran yang kedua hari ini adalah kita akan mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti harus mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Catat yang penting, sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan global yang serius, terutama di ekosistem perairan. Sangat besar, hewan seperti penyu dan burung laut seringkali salah mengingat. Penelitian menemukan bahwa lebih dari 240 spesies laut telah menelan. Dari video yang telah kita amati bersama, kira-kira bumi kita sedang mengalami masalah apa? Coba. Masalah? Sampah. Sampah apa, nak? Sampah plastik. Oke. Kelompok ini, benarkah masalah kita hari ini sampah plastik? Benar. Masalahnya dari segi apa? Buang sampah sembarangan. Baik. Kelompok sini, betulkah dari video yang kita amati bersama, masalahnya adalah sampah plastik? Hal itu disebabkan karena buang sampah sembarangan. Memang bahaya apa enggak sampah plastik itu? Bahayanya dari apa menurut video tadi? Mengandung apa? Mengandung racun. Baik, betul. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, anak-anak sekalian, bahwa aktivitas manusia setiap hari rata-rata menggunakan plastik. Betul? Ya, coba kemarin hari raya. Coba Mirza. Mirza pada hari raya, Mirza menyiapkan minuman untuk tamu. Kalau dulu orang bikin teh sama kopi, hari ini di rumah Mirza menyiapkan apa? Minuman air aqua, kemasan gelas ya. Oke, satu kerdus isi berapa kira-kira itu? Ada yang isi 48. Jadi kalau satu kerdus habis, berarti sudah ada sampah sebanyak 48. Itu baru rumah Mirza. Belum rumahnya Itaki, belum rumahnya Rara. Di kelas ini ada 25. Kalau satu hari menghabiskan satu kerdus, dari setiap rumah anak di sini sudah menghabiskan 25 kerdus. 25 kerdus kali 48 gelas aqua. Sudah begitu banyak. Itu baru sekelas. Belum satu sekolah. Belum satu desa. Betapa banyak tumpukan sampah di daerah kita. Lah, inilah, mari kita baca. Ayo membaca. Manusia dan sampah. Bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia. Hampir aktivitas manusia akan menghasilkan terus jumlah. Terima kasih. Waktu untuk terurai. Contohnya plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah. Cukup. Menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lainnya. Dimakan ikan, ikan dimakan. Jadi bahayanya di situ. Dari plastik muncullah mikroplastik. Mikroplastiknya dimakan ikan, ikannya dimakan kita manusia. Akhirnya bahayanya itu kembali kepada manusia. Baik. Semuanya perhatikan video kita. Silahkan dicatat yang penting.
Yang kedua ada sampah anorganik atau sering disebut sampah limbah. mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup. Contohnya ada lampu, baterai, dan alat elektronik. Maka dari itu jangan buang sampah sembarangan ya, dan kurangi terbentuk Tentang jenis sampah dan bagaimana cara penanganannya dan pembedaannya, maka setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja. Silakan Pak sesuai dengan jenisnya. Ini LKPD-nya. Ustadz bagikan. Ya, sebentar. Ingat warnanya jangan sampai tertukar. Ya. Silakan temukan sampah pada gambar kelompok ini. Kalian hari ini Ustadz beri tugas untuk mengamati lingkungan sekitar. Kita cari sampah yang anorganik, kita cari sampah yang organik. Yang organik dimasukkan sini warnanya apa? Yang anorganik warnanya? Nanti yang berwarna merah adalah menggunakan sampah B. Siap? Oke, kita cari bersama-sama. Silakan. Digunting ya. Setelah itu ditempel. Iya, digunting satu-satu, taruh yang anorganik. Iya, yang organik ya. Daun ini apa daun? Organik apa anorganik? Hah? Organik. Ya, yuk. Mana organik? Warna apa? Ya, terus. Ya, ini daun lagi. Ya. Ayo kita keliling cari lagi. Ya. Lah ini. Ayo daun. Daun masuk apa daun ini? Nah, daun. Tebu 2. Tebu 3. Tebu 4. Tebu 5. 2 kali tebu 5. Masing-masing regu, Ustadz akan berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya organik. Kelompok ini mempresentasikan sampah anorganik. Kelompok isikan sampah B3. Kelompok ini mempresentasikan hasil pengamatan langsung di luar mencari sampah yang kalian temukan sampah apa saja. Oke, siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sampah organik Diperlihatkan. menyampaikan hasil temuan contoh sampah organik di sekitar kita. Satu. Ya. Apa? Satu, sisa buah dan cangkang telur. Ya. 2, sisa cangkang telur. 3, bekas styrofoam yang berisi telur. 4, sisa buah apel. 5, sisa kulit pisang. 6, sisa makanan dan sayur dan buah-buahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang mempersatikan tuh. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Berikut sampah-sampah dari anorganik. 1. Kardus, kaleng sarden, 2. kaleng susu. 2. Kaleng sarden. 3. Kaleng susu. 4. Kresek. 5. Plastik. 6. Kaleng bekas minuman. 7. Botol plastik. 8. Gelas plastik. 9. Kaleng ikan tuna. Tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan tentang sampah B3. 1. Sampah kaca. 2. Plastik deterjen. 3. Alkohol atau anggur merah. 4. Botol kaca. 5. Semprotan nyamuk. 6. Bekas rokok. 7. Pilok. Ya, tepuk tangan, bagus. Terima kasih kepada kelompok yang telah Oke, sudah. Sekarang kelompok ini tadi sudah nemukan sampah apa saja di luar? Sampah apa? Sampah plastik. Sampah plastik masuk anorganik apa organik? Anorganik. Tepuk. Yang ini, Mas siapa? Azka. Tadi sudah nemukan apa, Azka? Daun. Daun itu organik apa anorganik ya? Anorganik. Anorganik apa organik ya? Organik, karena daun bisa menjadi kompos, bisa terurai. Ini Mas Arko tadi nemu apa di luar sana? Nemu sampah apa? Kertas minyak. Kertas minyak masuk organik apa anorganik? Organik. Hah? Organik. Anorganik. Ya, kertas minyak termasuk sampah yang anorganik. Mas Raka nemu sampah apa tadi? Plastik. Plastik itu anorganik apa organik? Organik. Organik. Tadi dimasukkan kemana? Yang kuning apa yang hijau? Yang kuning. Yang kuning berarti anorganik. Oke, Fadil. Paling banyak sampah plastik apa sampah daun? Plastik. Sampah plastik. Berarti Mas Fadil sudah menemukan hari ini yang paling banyak di lingkungan sekolah kita adalah sampah plastik. Anak-anak, cara menanggulangi sampah bisa kita lakukan dengan 3R bersama-sama. 3R. Gimana 3R kodenya? 3. Gimana R? Jadi R-nya begini ya. Ini R ya. Ya. Coba 1 2 3. 3R. 1 2 3. Kurang semangat. 1 2 3. R yang pertama adalah reduce. 1 2 3. Reduce. Apa? Reduce. R yang kedua reuse. R yang ketiga recycle. Coba diulang pertama, reduce. Kurang semangat. 1 2 3. Reuse. Recycle. Reduce adalah mengurangi sampah. Contoh yang bisa kita lakukan adalah, ini contoh ya, mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Contoh yang kedua, mengganti minuman berkemasan gelas di rumah. Hai, konsentrasi. Contoh reduce yang bisa dilakukan di rumah, anak-anak, kalau ada tamu, bikinkan teh saja daripada hanya diberi air mineral yang pakai gelas, yang pakai wadah gelas. Dengan kalian memberikan teh menggunakan gelas beling, itu sudah mengurangi sampah. Ustadz, bagaimana kalau ada tamu yang minta air putih pakai galon? Atau disuguhkannya menggunakan gelas. Paham? Paham? Contoh yang bisa kita lakukan menggunakan kembali. Nah, ini contoh ya, memanfaatkan bekas-bekas galon menjadi pot bunga, menjadi tempatnya hidroponik, ya kan? Ya, dan seterusnya. Ini juga salah satu contoh reuse, apa? Bekas minuman fresh, apa ini kemarin? Happy. Ada yang ini juga menjadi bunga. Ini juga adalah contohnya reuse. Ya, ini reuse. Ya. Kemudian yang ketiga, recycle. Anak-anak, pernahkah kalian menemukan pemulung yang mengumpulkan plastik? Ya. Oleh pemulung, plastik itu dikumpulkan, kemudian dijual ke pabrik pengepul plastik.
kemudian diolah menjadi plastik kembali. Itu namanya recycle. Baik anak-anak, ada refleksi buat kalian. Kalian nanti bekerja bersama orang tua di rumah. Apa yang kalian lakukan reuse di rumah, reduce di rumah, recycle di rumah. Ya? Boleh kerja kelompok ya? Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. 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 Oke, silakan dibagikan ke teman-temannya. Hari ini kita sudah belajar banyak. Ya. Apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah perubahan bumi. Betul, bahwa bumi berubah itu bisa disebabkan oleh faktor. Betul sekali. Perubahan lingkungan karena manusia disebabkan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka membuang sampah, banyak sampah pakai plastik karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, apa yang sudah nanti ada kertas yang sudah dipotong-potong, itu menghasilkan sampah. Nomor 4, apa yang sudah kita pelajari? Iya, sampah yang tidak dapat terurai akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Baik, sampah plastik bisa. Senang apa tidak belajar hari ini? Kalau senang kita nyanyi, di sini senang, di mana-mana hatiku senang, di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jaga sampah, bisa membuang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa lakukan 3R di rumah: reduce, reuse, dan recycle. Selamat menjaga bumi kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.